Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa' lana 'indal karim. Ya ayyuhal ghautsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Para pemirsa, para saimin saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sampai hari ini kita masih tetap dikucuri, dilimpahi nikmat dan keberkahan hidup yang semuanya harus selalu kita syukuri. Salawat serta salam semoga tercurah keharibaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para pengikutnya, dan mudah-mudahan tercurah juga kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan syafaatnya untuk kita di dunia, terutama syafaat beliau nanti ketika kita berada di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam cinta kepada para wali-wali Allah, kepada para kekasih Allah, mereka-mereka yang jumlahnya ratusan ribuan bahkan puluhan ribu, khususnya kepada beliau Ghausada Zaman, agar kiranya mereka-mereka sudi untuk memberikan dukungan doa, memberikan pancaran batinnya kepada kita, sehingga kita tetap pada jalur yang sudah digariskan oleh agama. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para saimin saimat rahimakumullah, di dalam syariat agama kita, ibadah puasa terutama yang sedang kita jalankan pada bulan ini adalah ibadah yang mengandung dua ibadah sekaligus, yaitu ibadah lahir dan juga ibadah batin. Ibadah lahirnya kita diperintahkan untuk menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, bergunjing, berkata-kata buruk,
bergibah, bertengkar, dan lain sebagainya. Ibadah batinnya untuk puasa adalah kita dituntut dan diuji kesabaran kita. Kesabaran dalam menahan rasa lapar. Kesabaran dalam mengelola emosi ketika ada seseorang yang berbuat kurang berkenan di hati kita. Kesabaran dalam menyikapi sikap seseorang yang kurang mengenakkan untuk kita. Artinya kesabaran mental, kesabaran batin kita juga tidak luput dari ujian di bulan puasa ini. Dan bahayanya ketika kita tidak bisa mengelola batin kita, maka nilai dari puasa kita tidak penuh atau bahkan bisa dikatakan tidak sah. Contoh ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi di saat bulan puasa, ketika asik ngobrol, lupa membicarakan seorang teman kita tentang aibnya, tentang kekurangannya. Asik berlarut-larut kita membicarakan teman kita. Dia lupa bahwa dia sedang berpuasa. Contoh lain lagi, siang hari ketika kita sedang berpuasa, mengendarai kendaraan, lalu di tengah jalan kita serempet atau beradu antara motor kita dengan motor pengendara lain. Keluarlah umpatan-umpatan dari pengendara yang terkena motor kita. Nah, di sini jikalau kita tidak menyadari, maka kita akan terpancing emosi kita. Kalau kita tidak segera menarik diri dan menyadarkan diri, maka kita akan menimpali apa yang diucapkan oleh pengendara tadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, maka akan berakibat fatal jika kita tidak bisa mengendalikan emosi, mental, batin kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa cobaan atau musibah, lalu mereka berucap, sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah, dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Maka bagi orang-orang yang sabar, sudah dipastikan hatinya selalu terpancang selalu kepada Allah, nyambung terus kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Ketika akan dia mengucapkan sesuatu yang sekiranya akan menyakiti orang, atau membuat orang tersinggung, atau melakukan perbuatan yang kira-kira menyakiti hati orang dan perasaan orang atau fisik orang atau sesama makhluk Allah, kepada binatang sekalipun, maka dia akan tersadar
astagfirullah, dia berucap dan meminta maaf kepada Allah. Ya Allah, untung aku ingat, atau bila sudah terjadi, ya Allah maafkanlah aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya diucapkan ketika kita mendengarkan kabar kematian, tetapi dikala kita tertimpa cobaan apapun, atau kalau di zaman dahulu para khulafaur rasyidin ketika mereka terpilih dan dilantik menjadi khalifah, bahkan mereka mengucapkan kalimat istirja' ini, yang artinya, ya Allah, kami adalah kepunyaanmu, milikmu, jiwa raga kami adalah milikmu, kami semua ini adalah milikmu, maka kapanpun kami rela, kami ikhlas diambil kembali, dipanggil kepadamu. Nah ini, bahkan sampai derajat seorang presiden ketika dilantik, diambil sumpah jabatan, atau bahkan baru ketika dipilih sudah mengucapkan kalimat istirja. Akan berbeda dengan yang kita lihat pada zaman sekarang, di mana orang berlomba-lomba untuk mencari jabatan, mencari pengaruh, dan melupakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa, para shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah, itu adalah ciri daripada seorang mukmin yang mempunyai sifat sabar dan juga ciri daripada orang mukmin yang lainnya yang berkaitan dengan amalan hati adalah bersyukur. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idh qala rabbuka, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, firman Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai manusia, jikalau seandainya kalian mensyukuri akan nikmatku, niscaya akan aku tambahkan akan nikmat-nikmatku yang lain. Tetapi apabila kalian tidak bisa mensyukurinya, maka ingatlah bahwa sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Para shaimin shaimat yang dirahmati Allah, bersyukur, sebagian ulama ada yang mengartikan bahwa asyukru sarfun ni'ami ila ma yuhibbuhul mun'im, bahwa artinya syukur adalah mengimplementasikan atau mewujudkan sebagai perwujudan
dari satu nikmat yang sudah didapatkan lalu diwujudkan untuk mengerjakan kepada nikmat yang lainnya. Artinya bila dia mendapatkan kenikmatan lalu akan digunakan, dimanfaatkan kenikmatan ini untuk berbuat kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila diberikan kesehatan, maka dia akan mencari rezeki untuk keluarganya, rezeki yang halal tentunya. Bila dia diberikan kesehatan, dia akan melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Bila diberikan umur panjang, dia akan mensyukurinya dengan taat selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka kategori syukur adalah kategori ibadah batin yang juga sangat berarti dalam pembentukan pribadi karakter muslim. Nah, inilah para shaimin dan shaimat semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mampu dan dimampukan dan digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang akan menjadi orang yang muttaqin dan juga sebagai mukmin yang sejati. Para shaimin shaimat, kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi umat muslim yang sedang menyaksikan acara ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.